Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Kali ini kita akan membahas isu yang lagi hot juga ini. Kalau kita tahu beberapa waktu lalu banyak sekali media massa elektronik yang mengangkat pemberitaan terkait dengan thrifting begitu ya, penjualan baju bekas yang didatangkan dari luar negeri, dan kali ini sepatu bekas yang didatangkan dari luar negeri pun menjadi salah satu masalah berikutnya. Seperti apa kondisinya? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Asosiasi Persepatuan Indonesia atau Apresindo telah menyampaikan sejumlah keluhan terkait dengan maraknya impor sepatu bekas dari luar negeri. Pasalnya, aktivitas impor sepatu bekas tersebut sudah mulai menimbulkan gangguan dan keresahan di kalangan pengusaha lokal. Setelah maraknya pemberitaan di media massa maupun elektronik terkait penjualan produk pakaian bekas impor ilegal, kini muncul keresahan yang dialami oleh produsen sepatu di dalam negeri. Hal ini terkait maraknya importasi sepatu bekas di tanah air. Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia atau Apresindo, Firman Bakri, seperti dikutip media mengatakan, pihaknya telah menyampaikan sejumlah keluhan terkait impor sepatu bekas, impor sepatu yang merupakan barang tiruan atau KW, dan impor sepatu yang masuk melalui cara legal tetapi dijual dengan harga yang sangat murah. Sebab saat ini, ketiga hal tersebut sudah meresahkan pelaku industri sepatu di dalam negeri. Apresindo menuntut pemerintah dan pihak terkait untuk mengimplementasikan dan menegakkan peraturan yang sudah ada. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang penetapan barang yang wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia. Dalam peraturan tersebut, alas kaki termasuk dalam barang yang wajib menggunakan atau dilengkapi dengan label berbahasa Indonesia. Dengan demikian, seharusnya produk alas kaki bekas dari luar negeri tidak bisa dipasarkan di dalam negeri. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, pengusaha lokal keluhkan maraknya impor sepatu bekas. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Firman Bakri, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia Apresindo. Selamat pagi Pak Firman. Pagi, Prasetyo. Ya, salam sehat Pak. Sama Pak, salam sehat Pak. Baik, terima kasih. Kita tahu tadi sudah disampaikan pemberitaan media massa begitu elektronik ramai memberitakan terkait dengan impor baju bekas atau pakaian bekas begitu ya yang dijual di Indonesia. Nah, kali ini kaitannya dengan impor sepatu bekas begitu. Nah, ini seperti apa kondisinya Pak Firman? Sebenarnya kan ini peristiwa yang sebenarnya sudah berlangsung cukup lama ya. Cuman kebetulan memang di awal tahun ini isu ini kembali terangkat kembali karena memang di awal tahun di bulan Februari yang lalu ada hasil investigasi dari media internasional atau media Reuters yang menemukan bahwa ada satu lembaga yang seharusnya itu dia mengelola sepatu-sepatu bekas atau sepatu-sepatu hasil sumbangan untuk di-recycle. Oke. Nah, tetapi kemudian ternyata media ini menemukan ada klaim yang berlebihan. Sepatu-sepatu yang seharusnya tadi ini di-recycle, tapi ternyata mereka temukan ini beredar di Batam, kemudian di Jakarta. Nah, sejak itulah kemudian dari Februari itu isu mengenai masuknya barang-barang bekas, baik itu mulai dari sepatu maupun garment mulai diangkat kembali. Dan memang faktanya kalau kita dengar dari beberapa pedagang ya, ternyata kan mereka sudah berjualan barang-barang bekas ini sudah lebih dari 30 tahun seperti itu. Sudah lama sekali terjadi. Nah, melihat kondisi seperti ini, apa yang diharapkan dari teman-teman Apresindo? Mengingat ini praktek penjualannya sudah berlangsung puluhan tahun. Kalau Anda katakan tadi sudah 30 tahun yang lalu begitu. Apakah benar-benar baru saat ini membuat keresahan ataupun gangguan terhadap pangsa pasar sepatu di Indonesia?
Pertama kita merasa aneh ya, karena dalam beberapa waktu ini kita sering dapat keluhan dari anggota bahwa mereka ketika mau melakukan impor itu susah. Oke. Jadi beberapa anggota kita mereka ada yang produksi di Indonesia dalam skala besar, kemudian produknya diekspor, tetapi untuk market kecilnya di Indonesia mereka memasukkan juga produk-produk dari luar. Nah, ketika mereka melakukan importasi, ini ternyata sulit sekali aturannya dan bahkan ada kuota dan kuotanya pun kemudian dipangkas sangat jauh sekali. Nah, ini kan kontradiktif dengan apa yang terjadi ketika barang bekas itu yang seharusnya ilegal tetapi bisa masuk ke pasar domestik kita. Nah, ini pasti mencederai bagi teman-teman pelaku usaha kita yang sudah mengikuti prosedur, aturan, kemudian mereka bahkan juga bayar pajak, tetapi ternyata mereka justru dipersulit, sementara kemudian yang ilegal ini bebas berkeliaran masuk di pasar dalam negeri kita. Kalau kita lihat, nah ini kan di gambar ini kan seharusnya kita tidak perlu ada yang namanya bahwa barang bekas itu dilarang masuk ke Indonesia, tetapi kita sudah ada aturan atau instrumen wajib menggunakan label bahasa Indonesia. Oke. Nah, ini artinya ketika produk tersebut bekas kemudian masuk ke Indonesia, labelnya masih menggunakan label asing, seharusnya itu sudah tidak bisa beredar di pasar domestik kita. Tetapi itu yang terjadi. Nah, makanya kami selalu mencoba mengatakan bahwa birokrasi itu tidak selamanya sebagai solusi, tetapi dari yang sudah ada, bagaimana praktek di lapangannya, penegakan di lapangannya itu yang saya rasa menjadi salah satu kunci penting. Pak Firman, jadi, ya. Berarti ini terkait dengan Permendak nomor 25 begitu tahun 2021 ya, tentang penetapan barang yang wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia begitu yang Anda maksud? Ya, artinya kan aturannya, instrumennya sudah ada. Cuman tapi faktanya kan di lapangan banyak kita temukan produk-produk yang tadi sepatu bekas masuk, sementara labelnya masih label asing. Nah, kemudian sepatu KW, kemudian sepatu yang sangat murah. Nah, sebenarnya kan instrumennya sudah ada, tetapi kenapa ada di lapangan? Nah, yang kita coba sampaikan adalah jangan kemudian ini memunculkan birokrasi baru lagi, tetapi dari yang sudah ada itu harus ditegakkan. Jadi sudah saatnya aparat-aparat kita turun ke lapangan untuk kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Karena ada pelaku usaha kita yang baik-baik saja ikut aturan, mereka bayar, izinnya bayar, kemudian prosedur-prosedurnya mereka ikutin, pajak mereka bayar, kemudian mereka juga berkontribusi terhadap ekonomi nasional. Nah, tetapi justru mereka bersaing dengan produk-produk yang ilegal seperti ini. Oke, iya Pak Firman, menarik. Kalau kita lihat berarti dengan yang ada saat ini, peraturan ataupun payung hukum ya terkait dengan importasi tadi seharusnya sudah cukup lengkap lah, dalam artian tinggal implementasinya, penegakannya di lapangan itu yang diinginkan dari teman-teman Apresindo. Pastinya, karena kan aturan ini sebenarnya sudah cukup lama, sudah ada. Cuman di sisi lain pedagang barang-barang bekas mengatakan mereka juga sudah lama berdagang juga fine-fine saja. Terus aturannya buat apa gitu kan? Oke. Nah, itu kan yang saya kata kita tidak perlu birokrasi baru lagi, tetapi yang sudah ada itu yang harus diimplementasikan. Oke, Pak Firman, langkah Apresindo apa yang sudah dilakukan begitu menyikapi bahwa tadi mau impor sepatu dari luar negeri, kendalanya terkait dengan birokrasi yang justru agak sulit. Kemudian sementara maraknya dari importasi sepatu bekas justru sudah berlangsung dari bertahun-tahun, padahal kita sudah ada aturannya, payung hukumnya yang bisa menahan laju importasi barang bekas tadi begitu, karena ini akhirnya sudah menjadi perhatian nasional. Nah, seperti apa yang
sudah dilakukan. Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan volume ekspor dan impor alas kaki Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, untuk nilai ekspor ini per Desember tahun 2022, 27.175 ton, begitu kalau kita bicara mengenai volume. Sementara importasinya 12.759 ton. Kemudian dari sisi nilai ekspor dan impor alas kaki, data per Desember 2022, ini data dari BPS, untuk ekspor sekitar 562,8 juta dolar Amerika. Sementara untuk nilai impornya 101,4 juta dolar Amerika. Itu dia perbandingan untuk volume ekspor dan impor dan juga nilai ekspor dan impor produk alas kaki Indonesia. Selanjutnya kita akan cermati bagaimana pergerakan dari volume ekspor industri kulit dan alas kaki dari tahun 2017 sampai dengan 2022. Trennya mulai naik saat 2019 terpuruk, kemudian 2022 juga sudah mulai ada lagi kenaikan. Tercatat sampai dengan 2022 itu 438,9 ribu ton dari volume ekspor industri kulit dan alas kaki ya. Kemudian kita akan lihat dari sisi nilainya untuk ekspor industri kulit dan alas kaki. Ini juga sama ya dari tahun 2017. Itu dia, pergerakannya tidak jauh berbeda karena ini memang sudah menunjukkan tren. Ini menarik juga kalau kita lihat ekspor kita nampaknya tumbuh terus. Tahun 2022 lalu tercatat 8,9 miliar dolar Amerika untuk total nilai ekspor industri kulit dan alas kaki di tahun 2022. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Firman Bakri, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia Aprindo. Pak Firman, kita akan lanjutkan kembali Pak. Berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, meskipun kita memang masih terkendala dengan banjirnya impor dari sepatu bekas, tapi kinerja ekspor kita justru dalam beberapa tahun terakhir ini cukup baik begitu ya Pak, untuk dari volume maupun nilai ekspornya. Apa yang bisa disampaikan nih Pak Firman? Ya, halo Pak Firman. Ya, pemirsa, nampaknya kami mengalami gangguan dari sisi komunikasi melalui Zoom bersama dengan Bapak Firman Bakri. Tadi sudah disampaikan beberapa data dan mungkin bisa kita update kembali terkait dengan volume ekspor dan impor alas kaki, kemudian juga nilai ekspornya juga ini menarik. Ekspor kita memang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan impor ya. Mungkin bisa ditampilkan juga terkait dengan grafis dari beberapa data yang bisa kita sampaikan. Ini dia untuk volume ekspor dan impor alas kaki per Desember 2022. Memang dari sisi ekspor juga selalu lebih tinggi. Kemudian juga dari sisi nilai ekspor dan impor alas kakinya juga mengalami kenaikan. Oke, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, sambil kami juga akan mencoba menghubungi terus Bapak Firman Bakri, Direktur Eksekutif Aprindo. Iya Pak Firman. Halo. Baik, masih belum berhasil. Dan kita akan sampaikan terkait dengan volume ekspor industri kulit dan alas kaki. Ini pergerakannya ini menarik juga kalau kita lihat pemirsa. Terus tumbuh ya untuk volume ekspor dan juga nilai ekspor industri kulit dan alas kaki. Ya, kita sapa kembali Pak Firman. Halo. Iya, Pak Firman, nampaknya kita terkendala ya terkait dengan jaringan komunikasi kita begitu melalui Zoom. Tadi sudah disampaikan beberapa data begitu. Memang dari sisi kinerja ekspor kita untuk alas kaki, kemudian tadi ada industri kulit juga terus bertumbuh begitu Pak Firman. Apa yang bisa kita cermati dengan data yang tadi sudah disampaikan kepada pemirsa? Apakah memang ini di satu sisi kita mencetak kinerja ekspor yang terus bertumbuh, tapi di satu sisi kita tengah berjibaku juga nih menghadapi banjirnya produk-produk impor sepatu bekas yang mungkin bisa dikatakan tadi ada kategori ilegal, kemudian ada juga yang KW, kemudian juga ada yang didatangkan dengan secara legal tapi dijual dengan harga yang murah. Silakan Pak Firman.
Ya, terima kasih Pak Setio. Kalau kita lihat data tadi, sebenarnya itu kan alas kaki itu termasuk sektor yang sangat kompetitif. Oke, Bahkan di tingkat global, competitiveness kita, kalau kita secara umum kita ada di peringkat 7 dunia. baik. Sementara kalau kita segmentasikan berdasarkan produk, untuk produk sport shoes lah ya atau sportwear, kita itu ada di peringkat 3 besar dunia. Artinya untuk sebagai produsen alas kaki, kita adalah negara yang sangat kompetitif. Baik. Nah, di sisi lain, market lokal kita juga sebenarnya sudah punya industri yang sebenarnya cukup kompetitif. Nah, cuman permasalahannya adalah sekarang itu menjadi industri itu tidak mudah ya. Banyak aturan, izin untuk mendirikan izin usaha aja bisa untuk industrinya bisa 1 miliar habis di depan. Oke. Kemudian setelah izin usahanya, kemudian izin operasionalnya seperti untuk izin impor bahan baku, apalagi ketika sektor hulu kita kurang kompetitif, kemudian kita di alas kaki itu terkena dampak adanya proteksi terhadap bahan baku. Nah, ini yang jadi masalah adalah ketika sekarang itu ada tumpang tindih regulasi yang kemudian mengakibatkan mau tidak mau pelaku usaha sekarang lebih gampang jadi pedagang, jadi importir dibandingkan harus menjadi industri. Nah, ini kan yang jadi kendala misalnya soal bahan baku. Pemerintah kemudian menetapkan safeguard, kemudian menetapkan lartas dengan izin yang semakin sulit. Nah, ketika kita pun mau beli bahan baku lokal, ternyata tidak semua industri lokal kita itu bahan baku lokal ya, tidak semua industri bahan baku lokal itu juga 100% bahan bakunya lokal juga. Mereka juga untuk memproduksi bahan baku terkendala izin impor. Ini berkelindan ini izin-izin ini sehingga misalnya brand lokal dia mau order ke pabrik sepatu, kemudian sudah dapat order pabrik sepatu, order bahan bakunya ke industri lokal, tetapi industri lokalnya bahan baku lokal ini tidak bisa memenuhi target waktu. Oke. Nah, ini kan jadi kendala buat pabrik sepatu memenuhi order dari brand lokal. Nah, sementara brand lokal dia punya target nih, sebentar lagi udah mau lebaran. Iya, iya. Gimana saya harus mengisi toko-toko saya? Sementara industri sepatu untuk cari bahan baku susah, baik bahan baku dari industri lokal maupun impor. Nah, ini kan permasalahan bertumpuk-tumpuk ini, sehingga kemudian ketika tadi ditemukan sepatu bekas, kemudian ini juga ada kontradiktif lainnya bahwa para pelaku pemilik brand, utamanya brand-brand yang juga brand global yang juga ekspor dari Indonesia, untuk impor itu ada kuota dan kuotanya sangat terbatas dan kecil sekali. Nah, tetapi di sisi lain ternyata angka impor untuk alas kaki naik gitu kan. Nah, kita kurang tahu ini siapa yang mendapatkan privilege untuk kemudian bisa melakukan importasi. Nah, ini kan yang kita berharap asosiasi dan pemerintah bisa saling terbuka soal data, karena ini semua berkelindahan sampai akhirnya pasar Lebaran ini bagaimana caranya kita bisa menikmatinya gitu ya. Oke, nah solusi apa yang diinginkan Apresindo dan sejauh mana juga respon yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan kondisi yang ada? Pak Firman, kondisi yang ada tadi sudah cukup gamblang Anda jabarkan, untuk importasi bahan baku pun kesulitan juga karena ada kuota di sana. Kemudian maraknya penjualan sepatu bekas sudah berlangsung sejak puluhan tahun dan sekarang saja baru ramai. Nah, action yang sudah dilakukan teman-teman Apresindo sudah kemana saja? Apakah sudah mengetuk pintu juga pemerintah dan bagaimana responnya sejauh ini, Pak Firman? Ya, kalau kami kan ada beberapa instansi pengampunya Pak ya, seperti
Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Nah, kita sudah sampaikan kepada beliau-beliau yang ada di sana bahwa pada prinsipnya ini masalahnya bukan soal aturan. Aturannya sudah ada, sudah cukup. Bahkan kalau kita bicara garmen mungkin aturannya lebih ketat lagi karena mereka ada yang namanya larangan impor baju bekas, itu sudah spesifik disebutkan di sana untuk garmen. Oke. Kemudian mereka ada safeguard untuk impor garmen. Kemudian untuk pakaian bayi mereka ada SNI wajib pakaian bayi. Nah, itu pun justru sektor mereka termasuk salah satu yang juga mengalami hal yang sama. Walaupun secara volume pasti lebih besar dari alas kaki karena volume bisnis antara alas kaki dan garmen cukup berbeda jauh. Nah, cuman memang secara persentage dampaknya kita sama ya. Nah, terlepas dari itu kita berharap kita tidak bicara soal birokrasi lagi, tetapi kita sudah berharap kita kerja bersama lah ya. Oke. Kita berharap pemerintah mau mengajak asosiasi untuk bagaimana kerja-kerja lapangan, terutama untuk meminimalisasi bocornya keran impor kita itu. Artinya apapun kebijakan pemerintah untuk melindungi pasar dalam negeri kita, selama itu masih bocor pasti tidak akan pernah bisa efektif. Oke. Nah, karena itu saya rasa kuncinya adalah bagaimana kerja bersama dan kerja lapangan. Kementerian Perindustrian dan Kemenkop UKM juga sudah menyatakan bahwa semua barang bekas yang diimpor adalah ilegal. Nah, ini bagaimana? Karena ya tadi dianggap mengancam keberlangsungan dari industri lokal. Apakah memang ini cukup terlambat dikatakan begitu atau memang kita memang harus menegakkan saja aturan yang sudah ada, Pak Firman? Ya, saya rasa itu yang harus dilakukan oleh pemerintah ya. Dan yang kita harap itu bisa dilakukan secara periodik dan secara kontinu. Artinya tidak hanya berhenti ketika ada isu dari Reuters tadi baru kemudian kita seolah-olah heboh gitu ya. Tetapi ini benar-benar diimplementasikan, pasar-pasar di dalam negeri juga dijaga. Artinya selama ini pasarnya mengaku bebas-bebas aja berjualan. Nah, ini kan artinya harus ada penataan lagi. Bagaimana pasar-pasar yang sudah ada mungkin bisa di link and match dengan kami di industri, dengan kami di brand-brand lokal, kita link and match kan mereka. Kemudian mereka juga kita minta untuk stop dagang barang-barang impor bekas dan ilegal. Nah, ini kemudian baru kita bisa win-win solution antara pedagang yang selama ini sudah puluhan tahun dagang sepatu bekas, sementara juga kita ada industri yang harus diselamatkan. Oke, Pak Firman, kalau kita lihat tindakan pemerintah terhadap importasi pakaian bekas itu sudah sangat jelas begitu. Bahkan ada yang kemudian melakukan penyisiran, kemudian ada yang harus dimusnahkan begitu barang bekas itu. Apakah kondisi yang sama juga diinginkan teman-teman Apresindo? Secara realnya kita kurang paham ya, karena kita tidak ikut di lapangannya. Tetapi kalau kita dilihat di media kan ketika kita ke pasar pun ya kita akan tahu bahwa itu tidak bisa dilepaskan. Ketika kita ke pasar ada baju bekas, di situ juga ada sepatu bekas. Nah, kemudian yang kita lihat di media yang dibakar ada garment dan ada sepatu juga. Saya rasa kita percaya pemerintah melindungi kita semua. Oke. Baik, itu dia. Semoga juga tahun ini menjadi salah satu tahun ya bisa dikatakan momentum kita untuk bersama-sama membangun industri dalam negeri yang kuat begitu ya, dengan tadi supaya tidak terganggu lagi dengan importasi barang bekas yang sebenarnya juga bisa diproduksi di Indonesia begitu ya, Pak Firman. Oke, Pak Firman, terima kasih banyak atas waktu dan sharing Anda berikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan sampai berjumpa kembali, Pak Firman. Terima kasih, Prasetyo.